Dari kasus pemerkosaan atau dugaan pemerkosaan dua bocah oleh keluarganya sendiri di Padang, Sumatera Barat, kini polisi tengah mengejar dua pelaku lainnya selain kakek, paman, dan juga kakak korban yang sudah ditangkap sebelumnya. Polisi menyatakan pelaku dalam kasus pemerkosaan terhadap dua anak perempuan di bawah umur di Padang, Sumatera Barat bertambah menjadi 7 orang. Dari 7 terduga pelaku, polisi telah mengamankan 5 terduga pelaku. 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yaitu kakek, paman, dan kakak korban. Sementara 2 lainnya dinyatakan diversi karena masih berusia di bawah 12 tahun. Polisi kini masih mencari 2 terduga pelaku lainnya, yaitu tetangga dan paman korban yang masih buron. Setelah kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, kemudian untuk yang dapat kita tetapkan sebagai tersangka 3 orang, kemudian 2 orang karena anak-anak di bawah umur 12 tahun, jadi kita terapkan diversi. Kemudian 2 lagi masih dalam pengejaran, yaitu ada tetangganya dan teman dari pamannya korban. Ini berarti total ada 7 orang ya terduga pelaku ya? Ya, ada 7 orang terduga pelaku sampai saat sekarang berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kita. Sementara itu, 2 anak korban dugaan pemerkosaan oleh anggota keluarganya kini berada di Rumah Aman Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Kota Padang. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang menyebut kondisi mental kedua korban sangat memprihatinkan dan masih sulit berkomunikasi. Nah, ini sekarang tidak mudah karena sudah ada mental block dari anak ini, makanya pendekatan kita tidak menggali itu dulu dengan anak. Pendekatan kita harus connect dulu dengan anak. Kita harus bertemu dulu hati dengan hati, jiwa dengan jiwa, pikiran dengan pikiran, supaya anak ini merasa diperhatikan. Para tersangka dugaan pemerkosaan akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sementara, ibu kandung 2 anak yang jadi korban dugaan pemerkosaan di Padang masih enggan dimintai keterangan. Ibu korban juga enggan untuk membuat laporan atas kasus ini, dengan alasan kasus ini telah menyeret keluarganya sendiri sebagai tersangka. Korban sampai saat sekarang belum mau atau belum bersedia memberikan keterangan karena ibu korban beranggapan bahwa dia tidak ingin melaporkan karena yang akan dilaporkan tersebut juga orang tuanya, kemudian anaknya dan serta saudaranya, sehingga dia merasa tidak mau melaporkan kejadian ini ke polisi. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak terutama di masa pandemi COVID-19 masih tinggi. Di tahun 2019, ada 6.400 lebih kasus kekerasan seksual pada anak. Jumlahnya meningkat pada tahun 2020 menjadi hampir 7.000 kasus. Sedangkan hingga September 2021, tercatat ada 5.600 lebih kasus kekerasan seksual pada anak. Kasus kekerasan seksual pada anak harus tetap jadi prioritas dan semua pihak harus membuka mata menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia agar kasus serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.